Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Vero D ya sobat ya. Jadi pupuk Vero itu ada dua jenis, ada pupuk Vero D dan juga pupuk Vero B. Nah, untuk perbedaan dari kedua jenis pupuk ini mungkin nanti akan kami bahas di video yang lainnya sobat ya. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah pupuk Vero D ini. Nah, mungkin sobat masih asing dengan pupuk Vero D ini sobat ya. Langsung saja kita coba bahas seperti apa pupuk Vero D ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, dan juga kandungan unsur haranya itu apa saja, serta fungsinya untuk tanaman itu apa saja. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi pupuk Vero D ini adalah perangsang daun dan juga ada anti layunya sobat ya. Karena di sini dilengkapi dengan Propinep. Nah, Propinep itu apa? Nanti akan kita coba jelaskan ya sobat ya. Nah, kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di balik kemasannya ini. Jadi di sini ada keterangan kandungan unsur haranya. Nah, jadi pupuk Vero itu adalah pupuk yang mengandung unsur hara utama yaitu NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, di sini ada keterangan unsur haranya, ada nitrogen sebanyak 60%, kemudian ada fosfatnya sebanyak 20%, kemudian ada kaliumnya sebanyak 15%. Dilengkapi juga dengan Propinep sebanyak 5%. Ada juga unsur hara lainnya termasuk unsur hara mikro. Di sini ada magnesium, ada Fe atau besi, kemudian ada mangan, ada zinc, ada boron, dan juga kalsium. Tapi di sini nggak ada keterangan persentasenya sobat ya. Nah, kemudian untuk Propinep ini adalah fungisida sobat ya. Jadi si pupuk Vero D ini juga dilengkapi dengan fungisida supaya mencegah jamur atau penyakit layu pada tanaman. Nah, sekarang kita coba bahas dulu ya sobat ya untuk fungsi dari masing-masing unsur haranya ini. Ada NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Sobat bisa lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu ada nitrogen, fungsinya itu untuk memperkuat dan memperkokoh tanaman, serta daun berwarna hijau tua. Kemudian merangsang pertumbuhan vegetatif, produksi pigmen hijau atau klorofil yang membuat tanaman lebih hijau, berfungsi untuk sintesa amino dan protein. Kemudian untuk fungsi dari fosfat, yang pertama itu untuk membantu produksi dan transportasi gula, lemak, dan protein, penting untuk perkembangan akar dan pembungaan, berperan penting untuk fotosintesis, diperlukan sebagai fungsi normal dari membran sel. Kemudian untuk fungsi dari kalium, yang pertama itu meningkatkan kualitas panen, lebih manis, lebih besar, dan lebih mengkilap. Kemudian meningkatkan transportasi fotosintesis pada tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, meningkatkan daya tahan terhadap hama dan penyakit, mengatur status air, dan meningkatkan toleransi terhadap stres kekeringan, memperkuat dan memperkokoh tanaman. Nah, itu dia fungsi dari masing-masing unsur hara NPK sobat ya, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, jadi karena di sini kandungan nitrogennya itu yang lebih tinggi, jadi nitrogen ini lumayan tinggi sobat ya, sebanyak 60%. Jadi fungsi yang lebih ditonjolkan itu adalah fungsi dari nitrogennya itu tadi. Jadi fungsi nitrogen itu lebih cocok untuk pertumbuhan daun, atau lebih cocok itu digunakan pada saat fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, makanya disebut juga dengan Vero D sobat ya, maksud D ini adalah daunnya sobat ya. Jadi lebih cocok itu untuk pertumbuhan daun atau fase vegetatif. Nah, kemudian untuk dosis dan juga cara penggunaannya, jadi untuk pupuk Vero D ini sebanyak 1 sendok makan, bisa sobat campurkan ke air sebanyak 14 liter atau 1 tangki semprot. Kemudian untuk intervalnya itu sekitar 7 hari sekali. Nah, selain dengan cara disemprot juga bisa dengan cara dikocor ya sobat ya. Dan juga pupuk Vero D ini bisa dicampur dengan pestisida maupun fungisida lainnya yang tidak bersifat alkalis. Dan pupuk Vero D ini bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman ya sobat ya, seperti tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman perkebunan, tanaman hias, dan yang lainnya. Yang penting itu untuk aplikasinya itu pada saat fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Vero D ini. Jadi itu berbentuk kristal ya sobat ya, seperti ini. Ini berwarna putih. Ini agak membeku karena mungkin sudah kelamaan di bungkusnya itu. Jadi itu sebenarnya berbentuk kristal seperti ini yang lumayan halus. Dan ini 100% larut dalam air ya sobat ya. Ini seperti ini. Nah, ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Ini dia karena menggumpal jadi agak sulit untuk larutnya sobat ya. Nah, ini seperti ini sobat ya nih. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Vero D ini. Nah, di sini ada sprayer dengan kapasitas air 1 liter. Jadi untuk 1 liter itu sobat bisa gunakan dosis sekitar 1 sampai 2 gram per liter air. Kita coba kira-kira aja sobat ya. Nah, kurang lebih segini.
Nah, selanjutnya bisa sobat siramkan atau semprotkan ke seluruh bagian tanamannya sobat ya, terutama ke bagian daunnya, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 7 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 lah kurang lebih. Nah, selain dengan cara disemprot seperti ini, juga bisa dikocorkan ke media tanamnya sobat ya. Dan untuk intervalnya itu sekitar 1 minggu sekali. Nah, jadi jangan sobat lakukan penyemprotan pada saat siang hari sobat ya, karena takutnya itu karena panas, jadi nanti si pupuknya ini akan mengkristal lagi sobat ya. Jadi seperti ini untuk cara penggunaannya kurang lebih. Kemudian untuk pengaplikasiannya itu bisa sobat gunakan juga bersamaan dengan insektisida atau pestisida. Nah, kemudian untuk cara yang bagus itu disemprot atau dikocor, jadi disesuaikan dengan kondisi ya sobat ya. Jadi misalnya saat kondisi kemarau lebih bagus itu bisa sobat lakukan pengocoran, sedangkan saat musim hujan itu bisa sobat lakukan penyemprotan, dan juga ditambahkan dengan zat perekat sobat ya, supaya tidak hanyut terbawa air hujan nantinya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Verode ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk fase pertumbuhan atau fase vegetatif, mungkin bisa menggunakan pupuk Verode ini sobat ya, karena kandungannya juga bisa dibilang lumayan lengkap, dan kandungan nitrogennya ini bisa dibilang sangat tinggi, lumayan tinggi. Jadi sobat bisa menggunakan pupuk Verode ini untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin ada yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee, atau sobat bisa cek deskripsi video ini, biasanya ada lampiran produknya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini tentang pupuk Verode ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.